Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yang hari ini diminta untuk menjadi narasumber untuk mensosialisasikan tentang bahaya narkoba dan HIV atau AIDS di Provinsi Riau. Sebelum kita masuk ke materi sosialisasi, kita sebagai warga Melayu dan juga berada di bumi Lengkang Kuning, maka didahului dengan pantun mengendarai motor di jalan aspal sehingga sebentar untuk belanja. Pelajar sebagai kaum milenial, mari bersatu perangi narkoba. Masyarakat Riau berbudaya Melayu, semua kaum bersatu padu. Mari kita saling bahu-membahu menjaga bumi Lengkang Kuning aman selalu. Kalau kita melihat di balik fakta geografis bahwa penyeludupan narkoba di Indonesia itu menggunakan jalur laut, 80% narkoba yang masuk ke Indonesia ini menggunakan jalur laut. Karena letak geografis negara Indonesia yang mayoritas berupa lautan. Nah, ini dimanfaatkan sebagai jalur favorit bagi para sindikat melakukan penyeludupan narkoba dari luar negeri. Ini menggunakan perairan, laut menjadi pilihan jalur penyeludup. Kalau kita melihat ada juga pulau-pulau terluar yang digunakan untuk transit narkotika. Ini situasi wilayah Provinsi Riau. Kalau kita melihat luas wilayah ada 87.023,66 km. Batas wilayah perairan utara berbatas dengan Selat Melaka, sedangkan selatan berbatas dengan Provinsi Riau dan Sumbar. Timur berbatas dengan Kepri, sedangkan barat berbatas dengan Sumatera Utara. Kalau kita melihat panjang garis pantai, ini membentang dari Penipahan, Rokan Hilir sampai ke Pulau Kijang, Inhil atau Temilahan. Ini ada 370 mil. Ini luas wilayahnya, panjangnya, atau 885,28 km. Ini panjangnya garis pantai yang dari Rohil sampai ke Inhil. Sepanjang garis pantai tersebut itu ada pulau terluar 139 pulau yang terdapat di tengah laut. Ini yang sudah diberi nama ada 73 pulau, sedangkan yang tanpa nama ada 66 pulau. Jadi yang 66 pulau ini sering digunakan untuk transit narkoba dari luar, menyelam stasiun aman baru dibawa ke pinggir. Kenapa ada transit narkoba di pulau terluar? Karena 66 pulau itu tidak ada penghuninya, karena pulau itu juga tidak ada nama, karena penghuninya tidak ada. Inilah digunakan untuk transit narkoba dari luar ke Indonesia, transit dulu di pulau terluar. Adapun pulau terluar yang berbatas langsung dengan Malaysia, Pulau Timur berbatas dengan Batu Kucing atau 45 mil jaraknya. Sedangkan Pulau Tokong berbatas dengan Batu Kucing. Sedangkan Pulau Sidabue berbatas dengan Pulau Dexon. Sedangkan Tanjung Medang berbatas dengan Tanjung Dekarbo. Sedangkan Tanjung Farid berbatas dengan Tanjung Tohor. Sedangkan Tanjung Kedabu berbatas dengan Pulau Pisang. Ini gambaran sosial ekonomi Provinsi Riau. Gambaran ekonomi, kalau kita melihat secara demografis, salah satu pusat ekonomi dan industri di Sumatera. Ini di Provinsi Riau. Ada juga perbatasan langsung dengan negara tetangga dan perairan internasional seperti apa yang saya sebutkan tadi. Setelah itu jalur masuk perdagangan internasional juga. Setelah itu ada pusat industri perkebunan sawit dan minyak bumi. Setelah itu penduduk beragam dari seluruh Indonesia. Ini terdiri dari 10 kabupaten dan kota.
Di antara 10 kabupaten dan kota ini yang sudah ada PNK-nya baru 4, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Pelalawan, dan Kuansing. Sedangkan 8 kabupaten lainnya belum terbentuk. Setelah itu jumlah penduduk di Provinsi Riau 6.658 jiwa. Nah, ini data dari BPS tahun 2018. Kita lihat ada 4 gitu. Ada 4 kabupaten dan kota yang zona merah yang paling tinggi atau tingkat kerawanannya nomor 1. Sedangkan yang kita garis atau kita buat warna kuning, yaitu kerawanan nomor 2 atau zona 2 kerawanan narkoba. Setelah itu ada juga yang warna hijau, nah ini kerawanan nomor 3. Jadi dengan adanya kita sosialisasi ini, tentu kita bisa merubah yang merah itu ya bisa turun menjadi kuning, yang kuning menjadi hijau, yang hijau itu bisa hilang. Nah, itu harapan kita. Kalau semua kita menyampaikan ke masyarakat tentang bahaya narkoba, bahwa narkoba itu bisa merusak seseorang, nah ini bisa penggunaan narkoba bisa berkurang. Setelah itu ada prevalensi. Prevalensi ini penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini tahun 2017. 2017 itu penyalahgunaan narkotika usia 10 sampai 59 tahun ada 3,30 juta jiwa atau 1,77%. Ini yang terdiri dari 1,9 juta ini coba-coba pakai. Setelah itu 920.000 ini baru teratur pakai ya, 920.000 ini teratur pakai. Setelah itu 547.000 ini sudah masuk pecandu. Nah ini sudah masuk pecandu. Setelah itu jumlah penyalahguna narkotika yang begitu besar mengakibatkan kebutuhan narkotika yang cukup tinggi. Kalau kita melihat berdasarkan jenis kelamin, 72% berdasarkan kelamin laki-laki, sedangkan 28% berdasarkan jenis kelamin perempuan. Kalau kita lihat jenjang pendidikannya atau pekerjaannya, pelajar ada 24%, sedangkan yang sudah bekerja ada 59%, sedangkan populasi umum ada 17%. Nah, ini Provinsi Riau, kalau kita lihat perkembangan angka prevalensinya. Penyalahgunaan narkotika di Provinsi Riau tahun 2008 sampai 2017, populasi usia 10 sampai 59 tahun, 2008 1,9, 2011 2,2 naik. Setelah itu kita lihat 2014, nah ini turun lagi 1,97. Setelah itu 2017, nah ini turun lagi 1,87. Nah ini kalau kita lihat coba-coba pakai 75,6%, sedangkan teratur pakai 24,8%. Kategori penyalahan narkoba di Provinsi Riau pekerja 65,38%, sedangkan pelajar atau mahasiswa 6,86%, sedangkan tidak bekerja 28,85%. Nah, ini angka prevalensi menurut provinsi yang terdiri dari 34 provinsi di Indonesia, bahwa Provinsi Riau berada di nomor urut 21. Nah, kita lihat ini di 2019. Kalau sebelumnya Provinsi Riau berada di urutan ke-11, nah, cukup tinggi peredarannya. Nah, ini berkat kerjasama semua kita, semua instansi, dan juga melibatkan stakeholder untuk menyampaikan tentang bahaya narkoba. Ya ini dampaknya alhamdulillah ini turun 21 kalau urutan provinsi di Indonesia ada 34, kita ada di 21. Untuk dipahami bahwa
Yang dimaksud narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Ini tolong nanti disampaikan ya, bahwa narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya, atau yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologis seseorang, pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologiknya. Nah, ini dari narkoba. Setelah itu adapun jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia, pertama ekstasi, sabu, ganja. Nah, ini di antara narkoba yang masuk ke Indonesia, ini yang paling banyak digunakan, 3 macam ini. Apa yang harus dilakukan bila ada keluarga, kerabat, tetangga sebagai penyalahgunaan narkoba? Yang pertama kali dilakukan yaitu melaporkan pada IPWL ya. Ibu kami mau lapor gitu kan, anak kami ternyata pemakai narkotika seperti itu. Atau bapak kami mau lapor, anak kami menyatakan pemakai narkoba. Nanti dari petugas ya, apakah itu di BNN, apakah itu di puskesmas atau RSUD, nanti petugas yang akan menindaklanjuti. Nanti keluarganya membawa ya, keluarganya untuk dilaporkan di IPWL. Nah, ini tata caranya. Nggak usah takut-takut ya, kalau memang ada keluarganya atau tetangganya yang ketergantungan dengan narkotika, itu segera dibawa ke IPWL untuk disembuhkan. IPWL itu adalah instansi pemerintah wajib lapor, disingkat dengan IPWL. Ada juga petugasnya nanti, petugas rehabnya nanti yang di puskesmas ada, RSUD ada, di BNK, BNP. Ini ketentuan pidananya. Apabila seseorang mengedarkan narkotika, ini ada pasal 111. Ini kalau dia mengedar golongan 1, ancaman hukumannya 5 tahun sampai 20 tahun, dendanya 8 miliar, ini golongan 1. Nah, ini ada juga kalau dia diancam dengan pasal 112 ayat 2 atau 117 ayat 2, 112 ayat 2, ini 5 sampai 20 tahun. Nah, ini. Setelah itu ada juga 113 atau 118, 123, orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor narkotika, ini bisa dihukum mati atau dihukum seumur hidup. Setelah itu juga ada pasal 115 ayat 2, 119 ayat 2, 124 ayat 2. Ini orang yang menawarkan, orang menjual, ya, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli narkoba. Ini hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Kalau denda itu 10 miliar denda, cukup tinggi kalau kita melihat denda. Ini HIV dan AIDS. Jumlah kasus HIV dan AIDS menurut faktor risiko yang dilaporkan tahun 2018, ya, homoseksual akhirnya menimbulkan HIV itu ada 9.522 orang, sedangkan AIDS ada 1.683 orang. Setelah itu ada juga heteroseksual, ini menimbulkan HIV 9.133 orang. Setelah itu ada AIDS 7.477 orang. Setelah itu ada juga biseksual, AIDS itu 128 orang. Mereka menggunakan narkoba mengakibatkan HIV ada 409 orang. Setelah itu ada AIDS 290 orang. Transfusi darah ada 34 orang. Transmisi prenatal ada 288 orang. Nah, ini jumlah HIV dan AIDS yang dilaporkan 2018. Jumlah kasus HIV dan AIDS berdasarkan provinsi yang dilaporkan tahun 2018, dari 34 provinsi, Riau berada di urutan 13. Jumlah HIV-nya 107, AIDS-nya 269,
jumlahnya 376 orang. Ini penggunaan narkoba dan HIV. Ya, penularan HIV melalui narkoba. Nah, ini melalui alkohol, setelah itu juga melalui narkoba, melemah sistem imun, banyak mengidap HIV tertular karena kondisi imun yang lemah. Setelah itu ada kokain. Kokain meningkatkan gairah seks, mendorong penggunaan lebih dari satu zat. Setelah itu ada juga koper. Koper telah terkait kepada aktivitas gay dan biseks, karena penggunaannya dapat merelaksasikan otot anus sehingga telah terkait dengan perilaku seksual, berisiko dan penyakit menular seksualnya. Selain itu juga ada metamfetamin, meth, sabu, meningkatkan risiko aktivitas seks bebas tanpa kondom. Selain itu juga menggunakan meth yang juga memiliki kekeringan pada kulit, kekeringan lendir pada anus. Nah, itu kalau kita lihat orang yang menggunakan metamfetamin. Ini keluarga perlu tahu bahaya narkoba. Kenapa? Nah, karena keluarga sebagai sarana komunikasi interaktif. Setelah itu juga keluarga adalah kelompok yang terlatih dan harus memiliki pola pikir, sikap, dan terampil. Setelah itu keluarga dapat menciptakan lingkungan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran dalam narkoba. Setelah itu keluarga mengkampanyekan bahaya narkoba di lingkungannya. Selain itu keluarga perlu melaporkan indikasi keberadaan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Setelah itu kalau memang ada yang perlu ditanyakan, nanti silakan hubungi ya nomor HP saya 0821 72 60 9993. Silakan aja ditulis, nanti dikirim melalui WA bisa, melalui SMS bisa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau mengucapkan banyak terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.